Um, Ya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Gearpods Podcast. Hari ini gue udah sama temen gue lagi nih, sama Anissa Rohmah. Dipanggilnya Anissa. Sekarang kerjanya itu di marketing communication specialist di perusahaan elektronik ya, Nis ya? Ya, energy and automation sih kita nyebutnya. Energy and automation. Oke, itu perkenalan singkatnya. Mungkin dari lu ada yang mau ditambahin, Nis? Seperti yang udah dijelasin sama Haran sih, jadi sekarang role-nya itu di marketing communication specialist di salah satu perusahaan di bidang energy and automation, tapi B2B. B2B. Dan selain itu, sebenarnya gue juga lagi bantuin ini sih, kayak startup di industri 4.0 itu di bidang marketing juga, sama aktif di berbagai organisasi di luar kerjaan. Oke, mantap. Thank you, Nis. Nah, sekarang kita coba liatin CV lu ya. Oke. Dah. Ini udah kelihatan belum ya? Di lu, Nis? Kelihatan? Kelihatan ya? Oke, ini CV dari Anissa Rohmah. Anissa Rohmah ini lulusan dari Teknik Industri UPN Veteran Jakarta. Tahun 2019 itu masuk ke Best Graduate juga di Fakultas Teknik. Terus Anissa ini aktif di organisasi juga dari zaman kuliah itu sebagai Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Industri UPN Veteran Jakarta. Terus pernah jadi sekretaris di Asosiasi Alumni Indonesia Korea Youth Exchange Program. Terus juga ada lagi project officer ini di Korea Youth Exchange Program juga. Sama ada pengalaman pekerjaannya itu di PT Pertamina. Ini magang di bagian supply chain. Terus yang perusahaan energy and automation sekarang, Anissa ini udah pernah jadi Batam Innovation Hub Manager, terus Digital Transformation Project Leader, sama terakhir posisi sekarang Marketing Communication Specialist. Itu sih, ini CV dari Anissa Rohmah. Oke, kita stop share. Ya. Oke, kita mulai pertama cerita dari pengalaman lu pas kuliah mungkin, Miss. Ada yang bisa di-share? Kalau pas kuliah sebenarnya sama aja sih, yang pasti belajar kan. Belajar pas kuliah, terus aktif juga di organisasi, tadi yang udah sempat disebutin Harman, di Himpunan Mahasiswa Teknik Industri, terus juga salah satunya ada berbagai organisasi juga sih di luar itu, yang di kampus, design project, terus ada Ekologi Hero project juga, terus selain di luar kampus itu, gue juga aktif tadi udah sempat disebutin juga di CV, itu di Alumni Indonesia Korea Youth Exchange Program. Jadi sebelumnya itu ikut pertukaran pemudanya dulu, baru habis itu join organisasinya. Terus sempat juga ikut kampus ambassador, jadi di sebenarnya di perusahaan gue sekarang, dan itu mungkin nanti yang bisa kita bahas lebih lanjut sih. Jadi dari kuliah gue juga udah mulai ikut berbagai kegiatan yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan nantinya di tempat gue kerja gitu. Oke. Mantap. Nah, tadi lu ada mention juga ya, Nis, ya, ini di kampus ambassador. Nah, dari kampus ambassador ini kan ngelit atau menuntun lu ke pekerjaan lu yang sekarang ya, berarti ya. Nah, itu juga bisa di-share mungkin, Nis. Kayak dulu lu ceritanya motivasi lu awal apply itu apa sih? Terus kayak sumbernya dari mana? Kayak lu, apakah emang lu ngulik, emang lu pengen jadi brand ambassador, atau kayak gimana gitu? Mungkin bisa di-share, diceritain. Ya, sebenarnya nggak ada alasan tertentu, tapi yang jelas waktu itu kan gue lagi suka aktivitas juga kan di luar kampus. Nah, yang kampus ambassador ini menurut gue menarik kan, karena bisa nambah exposure gue sebelum gue kerja. Dan saat itu tuh kalau nggak salah di semester 5 gue lagi internship di bagian supply chain, dan itu udah mulai ke expose kan sama dunia kerja, dan itu mulai ngebuat gue juga sih mikirin kayak membuka mata diri sebenarnya kan. Dan untungnya waktu itu sebenarnya gue sempat pengen banget sih kerja di tempat yang internship itu,
waktu itu ya, waktu kita lagi internship. Tapi pas gue ngelihat ada kesempatan lain nih di perusahaan lain yang jadi kampus ambassador, menurut gue menarik waktu itu karena ini gue baru pertama kali sih dapat infonya dari salah satu teman kita. Terus gue coba-coba apply sebenarnya, walaupun itu lagi sibuk internship deh pokoknya, tapi alhamdulillahnya keterima waktu itu. Dan di situ sih gue ngebuka mata gue juga di perusahaan selain yang gue internship itu, karena menurut gue tuh perusahaan yang gue internship itu aja udah bagus kan, jadi salah satu BUMN. Terus di situ gue belajar lagi kayak misalkan ada culture atau organisasi baru, bahkan gue baru tahu kalau ada perusahaan multinasional saat itu, karena gue sih dulu nggak pernah mikir yang perusahaan yang kayak gimana, bahkan gue nggak tahu perusahaannya apa waktu itu. Jadi lebih ke nambah pengalaman aja, dan gue pengen tahu sih perusahaan lain sebenarnya tuh culture-nya kayak gimana, organisasinya kayak gimana, terus produk-produknya kayak gimana gitu sih. Dan dapat teman baru, dapat pengalaman baru kurang lebih. Itu dulu prosesnya buat jadi BA lu bikin video ya kalau gue nggak salah inget ya? Iya, jadi prosesnya sebenarnya panjang, bahkan ada pertama itu seleksi CV yang pasti. Jadi waktu kita kuliah itu kita seleksi CV, terus setelah seleksi CV itu baru kita masuk ke tahap wawancara. Nah, di tahap wawancara itu dibagi lagi jadi 2 kloter, gue itu kloter kedua. Nah, di bagian wawancara itu sebenarnya gue sekalian cerita ya, jadi sebenarnya gue tuh udah mikirnya nggak dapet, karena kan gue lagi internship tuh, jadi gue ngambil after lunch, gue tuh baru OTW ke tempat interview itu, dan gue tuh telat, cuma gue peserta wawancara yang telat waktu itu, jadi gue kayak, aduh pasti udah nggak dapet, dan gue tuh udah keringetan, nggak konsen, tiba-tiba langsung FGD, jadi ada focus group discussion gitu di salah satu seleksinya, udah FGD tentang energy management lah kalau nggak salah, emang sesuai dengan perusahaannya. Terus habis FGD baru kita ada wawancara. Nah setelah wawancara ini terus diseleksi ada beberapa orang, baru terakhir itu kita ngebuat video. Itu sih, habis dari video itu baru udah deh seleksi finalnya di situ. Seleksi finalnya di video ya. Panjang ya ternyata ya. Yang gue lihat soalnya video doang. Kayak wawancara kerja sebenarnya. Iya. Mantap. Nah, terus ceritanya lagi dari BA ke dapat pekerjaan yang sekarang tuh, dulu offeringnya gimana tuh, Miss? Kayak apa lu langsung di call atau emang ada pembukaannya dulu atau kayak gimana? Jadi sebenarnya waktu gue jadi BA, gue kan baru belajar juga tuh perusahaannya ya. Jadi gue sebenarnya masih ngulik-ngulik di situ, dan waktu itu juga kayaknya gue masih sebelum gue menuju lebih lanjut ke kerjaan. Jadi di semester 5, waktu itu kita internship kan semester 5 tuh. Di semester 5 itu dalam beberapa bulan gue jadi BA, mereka tuh open recruitment untuk MT. Jadi ini mungkin cerita menarik juga yang bisa gue share ya. Jadi proses MT-nya itu kebetulan karena kita BA-nya, jadi kita panitia pelaksananya. Padahal waktu itu salah satu kualifikasinya itu harus udah lulus, tapi gue tetap pengen ikut aja kan, karena menurut gue kayak ya udahlah, dapat pengalaman gimana sih seleksi di dunia kerja gitu. Tapi ternyata pas gue tanya juga tuh emang nggak menutup kemungkinan, jadi minimal itu semester 5 karena programnya itu dimulai tahun depan. Dan yang menariknya adalah gue nggak diterima di MT itu. Di MT sendiri yang itu apa sebut ya nanti disensor lah ya Nan, di MT yang itu. Dan gue nggak dapet. Itu prosesnya panjang banget sih, dan emang saingannya berat banget waktu itu. Terus gue waktu itu nggak dapet, jadi yaudah pupuslah harapan di perusahaan ini kan, karena salah satu jalurnya yang cuma gue tahu waktu itu cuma MT, dan itu 2 tahun sekali dibukanya. Artinya kalau waktu kita di semester 5 buka, berarti di tahun pas kita nanti lulus itu nggak buka kan, dan bener emang waktu itu dia nggak buka MT di tahun itu. Tuh terus kalau misalkan cerita tentang sampai akhirnya gue lulus, terus gue udah fokus harapan di situ, ya udah sih sebenarnya gue nge-apply kayak biasa, siapin amunisi CV, terus juga wawancara di berbagai perusahaan. Terus juga salah satu yang menarik mungkin adalah gue tuh salah satunya fokus di LinkedIn. Jadi itu kayak platform baru banget kan waktu zaman kita. Gue tuh belajar LinkedIn baru di internship itu pun karena gue penasaran pengen tahu apa sih role kayak orang yang ada di perusahaan gue waktu gue internship itu. Jadi gue kayak ngulik-ngulik, ternyata seru nih, akhirnya gue update. Ternyata tuh di LinkedIn juga ada banyak open position kan. Terus tuh gue ingat banget waktu gue mau lulus itu sebenarnya gue juga nggak ada ekspektasi yang kayak gimana sih. Jadi gue apply di semua perusahaan.
terus juga dari semua platform, misalnya dari yang offline kita ikut job fair gitu kan, kalau nggak salah rame-rame lah kita ikut job fair, terus apply online yang pasti banyak dari berbagai perusahaan. Tapi waktu itu gue tuh juga sempat ikut salah satu challenge di perusahaan apa gitu, tapi ini nggak ada hubungannya, maksudnya kayak sosmed challenge gitu loh, kayak lu ngepost 3 target dalam hidup lu di tahun depan. Jadi itu masih di semester 5, jadi banyak lah yang terjadi di semester itu ya. Terus gue naruh salah satu targetnya itu adalah gue tuh dapat kerja sebelum wisuda. Salah satu targetnya. Terus ternyata pas udah apply di mana-mana kan ternyata prosesnya lama ya, panjang, dan kita udah tahu kan sebenarnya nyari kerja itu susah gitu, udah hampir putus tuh harapan. Lagi proses wawancara, kayaknya target yang udah mau wisuda ini nggak bakal dapet nih gue kerjaan gitu, jadi ya paling gue harus banyakin effort lagi setelah wisuda kan. Ternyata jadi waktu itu udah mulai ada wawancara di beberapa tempat, udah sempat ada yang ditolak. Terus gue waktu itu masih ada ongoing di beberapa perusahaan. Salah satunya adalah di perusahaan otomotif yang itu masih on process. Terus tiba-tiba udah di H-1 sebelum wisuda itu gue juga fokus kan. Dapatlah gue message di LinkedIn. Message di LinkedIn itu ternyata dari talent acquisition di perusahaan gue yang sekarang. Jadi dia itu nge-offer gue lewat message LinkedIn kayak misalnya, "Hai Nisa, sekarang kita lagi buka open application di sini nih." Tapi beda sebenarnya sama yang MT itu, karena jadi di perusahaan gue sekarang itu under organisasi gedenya tuh beda PT. Jadi kalau yang kemarin gue ikut MT itu adalah di bidang front office-nya, maksudnya di bagian sales, marketing yang gue sekarang ya. Tapi yang gue di offer ini adalah di under global supply chain, yang mana itu beda PT gitu. Ternyata overall yang dia kasih lewat message LinkedIn itu sesuai banget sama gue. Waktu itu di role pertama gue yang Batam Innovation Hub dan juga project leader. Jadi gue tertarik banget karena apalagi itu perusahaan yang emang gue udah tahu. Jadi gue kirimlah CV di situ, terus abis gue kirim CV, ternyata prosesnya cepet banget, bener-bener di 1 minggu sebelum wisuda itu tuh fokus banget. Jadi kayak gue ngirim CV, besoknya langsung wawancara HR. Itu tuh pas banget gue wawancara HR kan karena semuanya serba cepet. Jadi pas gue lagi wawancara di perusahaan otomotif itu, gue kayak sambil teleponan gitu setelah gue wawancara HR di perusahaan itu gitu. Oh, nyambil berarti ya? Double. Nyambil, dan itu kayak gue gak konsen dah pokoknya. Udah, abis itu ternyata lulus, dan itu prosesnya cepet banget. Besoknya gue langsung wawancara user. Dan di wawancara user, kalau gue boleh cerita aja, gue tuh jadi inget gara-gara ditanya ini, Nan. Apa? Itu tuh tau gak sih, itu dia tuh usernya tuh pagi banget kan, dan dia tuh gak ada ngasih tahu gitu jamnya jam berapa nelpon gue. Dan dia tuh nelpon gue di saat gue lagi tidur. Jadi yang pas lu baru bangun tidur itu ya? Iya, jam 8:05 tuh usernya udah nelpon dan gue lagi tidur. Terus gue kebangun, astaga ini nomor gak dikenal. Tidak dikenal. Tapi karena gak mau miss opportunity, udah gue angkat. Jadi diantara sadar dan gak sadar, terus gue wawancara user, akhirnya lolos. Terus gue nextnya tuh wawancara ke HR director. Kalau lu masih inget, gue tuh waktu itu ada masalah connection. Jadi tuh gue ke kampus, ada lu sama Zikra deh kayaknya. Jadi tuh gue di ruangan Panidom itu wawancara HR director, wawancara terakhir. Jadi ada 3 wawancara. Terus setelah wawancara HR director, sebenarnya overall udah dapat offering sih di situ, dan lanjut lagi. Abis itu psikotes, abis itu baru MC medical check up. Terus pas udah lolos semua, ternyata pas banget offeringnya itu ada di H-1 sebelum wisuda. Jadi kayak gitu sih perjalanannya. Jadi awal mulanya itu dari LinkedIn, terus prosesnya lumayan cepet karena tapi fokusnya sih lebih ke wawancaranya itu sendiri. Mantap. Seminggu ya Nis ya? Kurang lebih seminggu. Dan gue tuh abis wisuda besoknya kan langsung ke Batam kan. Oke. Itu lu nggak ada concern juga emang di placing di Batam? Jadi waktu gue nyari kerja itu sebenarnya gue untuk penempatan di mana aja tuh nggak apa-apa, karena kan gue juga anak rantau. Jadi gue di Jakarta pun gue tetap merantau kan. Jadi dan sebenarnya satu pertimbangan adalah nggak apa-apa yang jauh, tapi asal satu kali pesawat aja, jadi nggak transit kalau ke Bangka ya. Pas banget Batam itu tuh cuma ada 1 kali pesawat yang nggak perlu transit. Jadi kan maksud gue kalau ada urgentan apa-apa gue tetap bisa cepet kan, kayak gue ke Jakarta, dan ternyata tuh ada. Jadi sebenarnya nggak ada concern sih untuk ke Batam, dan itu gue suka banget sih. Jadi menurut gue
pas aja sih waktunya di saat itu. Sesuai ya. Terus ini lagi nih, Nis, mungkin bisa cerita juga tentang job desk lu yang sekarang sebagai marketing communication specialist itu ngapain aja, sama challenge-challenge yang pernah lu hadapin mungkin bisa di-share. Iya, jadi di marketing communication specialist itu gue itu megang 2 business unit. Yang pertama itu ada industrial automation business, terus kedua itu ada home and distribution business. Sebenarnya ini agak beda nih. Jadi industrial automation itu memang di core-nya perusahaan gue yaitu business to business, B2B. Jadi nggak langsung sama consumer. Customer kita itu perusahaan lain. Terus kalau di home and distribution, business unit yang lainnya itu adalah bisnis, banyak juga sih ada business to business juga, tapi sekarang itu banyak merambah ke business to consumer. Jadi jualan langsung ke customer-nya. Customer-nya itu ya kita semua gitu. Nah, challenge-nya sebenarnya, job desk-nya dulu ya. Yeah. Job desk-nya itu yang pasti gue itu manage semua marketing activity di 2 business unit ini, yang pasti beda ya antara ke business to business sama business to consumer. Marketing activities-nya apa aja? Yang pertama itu sebenarnya ada juga gue itu manage branding perusahaan gue. Itu ada berbagai macam sih sebenarnya, lebih ke nanti berhubungan sama marketing activities-nya, engagement, gimana sih kita tetap connect sama customer kita, gimana kita connect ke partner kita, gimana kita tetap engage sama berbagai stakeholder, mulai pemerintah, terus juga education, semuanya jadi itu satu kesatuan. Gitu. Engagement itu ya dari banyak hal, dari mulai berbagai channel. Contohnya salah satu channelnya yang sekarang itu online channel, misalkan sosial media, terus kita juga punya website ataupun aplikasi ataupun YouTube dan lain-lain. Nah itu yang biasa ya, maksudnya sekarang kita banyak kerjain, apalagi setelah pandemi itu semuanya bergerak ke digital marketing tuh. Terus sebenarnya sih lebih overallnya planning dan juga execute dari marketing strategi yang kita punya untuk yang dari mulai kita keep dengan customer yang udah kita punya, terus juga meng-create opportunity dengan customer baru. Kurang lebih itu sih untuk job desk. Dan challenge-nya adalah bener-bener beda banget sama role gue sebelumnya. Jadi mungkin ini tuh dulunya gue nggak pernah punya teori sama sekali tentang marketing. Jadi gue belajar dari nol tentang apa itu marketing, karena ternyata tuh kalau dulu gue di project itu kan dia memang banyaknya general skill ya, tapi kalau misalkan di marketing tuh ada skill-skill yang emang harus lo pelajarin. Salah satunya kayak digital marketing. Jadi digital marketing tuh kayak misalkan kita ngebuat ads dari mulai Facebook Ads, Instagram Ads, YouTube Ads, Google Ads dan lain-lain. Itu benar-benar hal yang baru sih, dan gue waktu itu masih nggak familiar, jadi gue sempat ngambil course karena gue benar-benar nggak ngerti sama sekali. Terus banyak hal baru kayak public relation, itu ngebuat konten edukasi ke media dan juga masyarakat umum, itu juga hal yang baru buat gue, karena selama di project itu gue nggak ada ngurusin topik-topik atau ngebuat topik sesuatu sih, jadi lebih ke manajemen skill aja, nggak ada kayak skill content writing dan lain-lain itu sih. Jadi banyak belajar hal baru, bahkan sampai sekarang itu gue kan sekitar 8 bulan itu tuh masih banyak hal-hal yang belum gue tahu dan gue masih pelajarin di situ. Dan challenge sih sebenarnya lebih ngerti tentang bisnis itu, dan sama kayak dengan challenge gue di role sebelumnya itu lebih ke interpersonal skills, karena kita di bagian marketing itu sebenarnya itu kita kayak jembatan antara sales dengan customer kan. Jadi gimana caranya kita itu bisa menghubungkan keduanya itu dengan baik. Jadi cara menginfluence business stakeholder, menginfluence customer, itu sih challenge yang harus dipelajarin dari by experience, kurang lebih kayak gitu. Oke. Thank you nih Nis infonya. Sama tadi kan udah di-mention juga ya, kan lu sempet pindah role tuh. Itu dulu prosesnya kayak gimana tuh Nis? Lu bisa pindah role? Sebenarnya pindah role itu bukan masuk ke dalam plan gue. Jadi mungkin waktu gue masih di Batam itu gue mikirnya karir path gue akan ada di supply chain, misalnya di global supply chain organisasinya. Walaupun gue tuh bukan orang pabriknya, bukan orang profesional, karena project ini kan fokusnya improvement gitu. Tapi gue ngelihatnya gue kayaknya akan berada di sini gitu. Tapi secara nggak langsung ternyata role gue waktu di Batam itu bersinggungan dengan marketing.
gitu. Dan di saat itu tuh gue akhirnya connect dengan beberapa kegiatan marketing yang di Indonesia, khususnya ya waktu itu. Jadi gue ketemu lah dengan salon manager gue waktu itu gitu, dan kita sempat kerjasama lah beberapa kali gitu. Sampai akhirnya gue nggak ada kepikiran sama sekali tuh gue bakal pindah ke country at least ya, karena waktu itu gue lebih banyaknya sebenarnya connect ke orang marketing global, jadi gue lebih tertarik banget di marketing global. Terus sampai akhirnya ternyata ada salah satu teman gue yang resign di country di Indonesia, dan nggak tahu kenapa ternyata manajer gue itu nge-refer ke gue saat itu. Jadi dia nawarin ke gue mau atau enggak kayak gitu, dan karena gue yang udah tertarik di marketing jadi gue mau kan. Tapi sebenarnya tuh prosesnya tuh panjang, sempat nggak dikasih juga sama orang Batam karena saat itu kan iya, jadi sekitar lebih dari 6 bulan. Harusnya tuh gue udah 6 bulan sebelumnya tuh gue udah pindah ke Jakarta. Tapi ya karena kan gue juga under perusahaan yang sama, walaupun sebenarnya gue tanda tangan yang baru itu beda PT. Tapi leader atasnya sama kan. Jadi ya yang Jakarta juga, untungnya yang Jakarta itu masih masih mau nunggu gue saat itu gitu. Karena sebenarnya dia juga bisa kan nyari yang baru. Karena dia nunggu, dia nyari pengganti gue untuk sementara, sampai akhirnya gue juga sampai lupa kenapa akhirnya gue bisa ke Jakarta ya. Jadi dengan proses yang panjang itu, jadi gue ngebantuin orang Batam untuk nyariin pengganti gue dulu, supaya gue nge-secure director gue dulu nih, ini Pak udah ada kok orangnya siap untuk gantiin gue, dan maksudnya capable dan emang orangnya oke banget gitu. Sampai akhirnya dia yakin, ya udah akhirnya gue dilepas lah ke Jakarta gitu sih proses perpindahan. Sebenarnya nggak ada yang signifikan, tapi emang ya ada role opportunity yang gue dapat aja waktu itu. Oke. Sama ditarik ya, kurang lebihnya itu ibaratnya lu ya sama yang manajer lu sekarang. Iya, di hijack. Nah, terus habis itu setelah ini menurut lu target-target lu yang pengen lu achieve apa tuh? Rencana buat lu ke depan? Entah itu rencana karir atau rencana ibaratnya hidup, itu mungkin. Rencana hidup berat banget. Oke, rencana karir aja baru. Nggak apa-apa. Kalau rencana karir, sebenarnya gue juga masih galau sih, Nan. Jadi gue tuh sempat ikut mentoring juga tuh untuk menentukan rencana hidup gue ke depannya. Dan gue dapat perspektif baru sih dari mulai dunia dunia edukasi. Di sini kan kita ngelihat nih teman-teman kita udah mulai banyak yang S2. Gue pun tertarik sebenarnya S2 gitu. Tapi di satu sisi ternyata tuh gue melihat juga di mentoring itu tuh saat ini tuh sebenarnya apa sih yang lebih gue butuhin kan. Terus gue juga sempat tertarik apa gue bangun startup gitu, karena salah satu teman mentoring gue itu juga kayak mereka tuh ngebuat startup yang punya impact lah ya buat masyarakat. Tapi after all gitu, setelah gue ikut mentoring itu ternyata tuh untuk saat ini ya, jadi memang rencana ke depannya itu gue lebih di yang bidang sekarang ini di marketing, karena ternyata pun setelah adalah beberapa proses mentoring assessment untuk interest gue itu, ternyata gue emang suka di marketing, dan kedepannya itu marketing itu masih relevan dan banyak sih ilmu-ilmu yang berkembang di marketing, dan cocok juga sama personalities gue yang mungkin suka berinteraksi dengan orang, suka dengan influence stakeholder dan lain-lain, itu cocok. Dan satu sih juga gue sempat ada omongan juga sama manajer gue untuk karir path ke depannya. Jadi menurut gue udah lebih jelas career path dibandingin sebelumnya, karena manajer gue pun kayak ngasih support ataupun hal-hal yang bisa dia bantu untuk menuju ke career path yang gue tuju itu. Jadi untuk sekarang rencana kedepannya masih di bidang marketing, dan banyak hal yang masih harus gue pelajarin, tapi nggak tahu nih kedepannya nanti akan kayak gimana. Yang pasti target hidup sih pengen juga sih S2, terus juga pengen juga kayak punya startup yang impactful dan lain-lain, tapi ya untuk sekarang itu terus. Oke, mantap. Berarti pantas lu tadi ada sebut mention juga lu lagi bantu-bantu startup temen lu juga ya? Itu yang bagian marketingnya. Oke. Ya, semoga yang lu rencanain bisa dicapai nih. Amin. Nah,
habis itu ngomongin masalah ke job lagi ini, marketing communication specialist itu yang sekarang, menurut lo tips and trick yang mau ngejar di posisi ini apa aja nih? Lo dari lo. Oke, jadi kalau di marketing communication specialist ya, ini berdasarkan gue aja ya. Sebenarnya karena pasti banyak sih di luar sana. Dan gue juga baru 8 bulan. Kalau di marketing communication specialist itu sebenarnya lebih banyaknya emang di soft skill. Kalau menurut gue ya, ada tadi hard skill yang memang harus dipelajarin kayak digital marketing, juga PR, terus branding, ataupun marketing strategi gitu. Tapi di soft skill ini adalah gimana cara kita bisa belajar tentang bisnis yang perusahaan kita punya, karena itu yang paling berpengaruh. Nanti kita tuh gimana cara kita bisa lebih research kira-kira customer kita tuh siapa, bisnis kita tuh apa, value daripada kita apa. Jadi lebih banyak soft skill. Kalau gue bilang tuh ya kemauan untuk belajar, harus terus be curious tentang hal-hal yang baru. Apa sih tren yang ada di market saat ini, itu marketing communication specialist itu harus tahu. Dan gimana sih perkembangan komunikasi yang dulu mungkin kita lebih banyak offline, tapi ternyata tuh komunikasi online tuh sekarang yang menjadi priority itu sih. Jadi harus tahu tren. Terus juga yang penting adalah sebenarnya perseverance. Maksudnya kalau misalkan di marketing communication itu kita kan menghubungkan dua pihak ya yang punya interest yang berbeda misalkan. Nah itu sebenarnya tips and trick-nya lebih perseverance, maksudnya gigih di dalam negosiasi, bisa ya communication juga, terus juga interpersonal skill, gimana sih cara lu menghadapi customer yang tipe ini, tipe lainnya, dan juga secara internal. Jadi lebih banyak soft skill yang sebenarnya bisa kalian dapat lewat pengalaman ketika kalian ada bekerja sama dengan orang lain, kayak mulai dari project, terus lomba, ataupun organisasi, apapun itu sih yang membuat kalian punya exposure untuk belajar bekerja sama dengan orang lain. Kurang lebih itu sih. Dan pastinya juga secara hard skill tadi kayak digital marketing, itu tipsnya juga mungkin untuk yang mau sekarang ke arah marketing, itu penting banget sih buat di dunia industri saat ini. Ya kayak belajar tadi FB Ads gitu-gitu ya, Nis. Ads. Iya. Oke. Kita udah masuk ke sesi terakhir nih, Nis. Kira-kira kalau ada yang mau nanya lu lagi lebih lanjut, itu kontaknya kemana? Kita ke LinkedIn aja, Anissa Rohmah di sini. Oke, ntar gue munculin Anissa Rohmah ya. Oke, terakhir ada closing statement dari lu mungkin, Nis, yang mau lu sampaikan. Sebenarnya kalau closing statement mungkin buat diri gue sendiri kali ya, dan karena nggak tahu nanti audiensnya siapa, apakah itu mahasiswa atau emang yang sekarang tuh lagi kerja. Closing statement-nya adalah, gue jadi bingung. Kenapa? Thank you. Closing statement-nya kalau buat diri gue sendiri sebenarnya nggak apa-apa sih buat punya banyak interest. Jadi tuh dulu gue sempet kayak bingung spesialis gue tuh apa sih gitu kan. Tapi ternyata jadi generalis pun nggak apa-apa. Jadi buat nanti nih mahasiswa yang belum tahu kayak kalian nanti mau kerja apa atau nanti mau di bidang apa, nggak apa-apa menurut gue. Tapi tetap saya punya kemauan untuk belajar. Selama kalian punya kemauan untuk belajar, sebenarnya apapun yang kalian pengen capai itu sebenarnya bisa. Dan harus set goals. Tadi kalau gue sempat bilang, sebenarnya goalsnya itu kayak nggak harus, kadang ada yang gue tulis ya, tadi kayak contohnya gue ikutan social media challenge, ataupun gue omongin gitu, ataupun yang di dalam hati kalian, itu menurut gue penting sih supaya kalian tuh tahu purpose kalian itu mau kemana. Karena dengan goals itu menurut gue ngebantu juga untuk kegigihan untuk mencapai goals itu. Kalau nggak ada goals itu mungkin kita akan ya enjoy sebenarnya enjoy the ride sih, enjoy today juga, tapi dengan ada arah gitu ya, tujuan arah atau tujuan itu membantu kalian juga untuk mencapai mimpi. Terus dan punya growth mindset, ini yang baru juga sih, bener-bener gue baru pelajarin di
mentoring gue. Maksudnya nggak ada keterbatasan yang ngebuat kita bilang kalau sebenarnya itu nggak bisa. Kayak misalkan tadi misalkan punya perusahaan yang kalian mau, terus kalian bilang, gue dari universitas ini, jadi nggak akan bisa kita masuk ke situ. Nah itu tuh jadi ngebatasin kalian. Kalau kita punya growth mindset, semuanya itu bisa kok selama kalian ya kasih effort ke sana gitu, dan pasti akan ada opportunity ketika kita ngebuat goals-goals yang kita pengen. Betul. Mantap. Thank you nih pesannya. Ya udah paling itu aja. Gue Hernan Haryono Saputra, terus juga ada Anissa Rohmah, mewakili gue. Mungkin mohon maaf kalau misalnya ada salah kata atau kurang lebihnya di video ini. Terima kasih udah dengerin episode kali ini. Ditunggu buat episode selanjutnya. Kita undur diri di Podcast, karena semua orang punya cerita.